eh, hari ini tentunya kita akan berbagi pengalaman yang tentunya Pak Fadli sudah selesai menjalankan tuntas ibadah umroh kali ini, dan kita akan sharing lagi pengalaman-pengalaman beliau. Kita akan tanya jawab juga dengan beliau. Beliau juga akan cerita pengalamannya di sana apa aja. Jadi ibadah umroh di masa new normal, gitu ya. Kan kemarin minggu lalu kita sudah bahas masalah keberangkatan, kemudian prosedur pada saat di bandara dan kedatangan, arrival. Kemudian hari ini insya Allah kita juga akan bahas selanjutnya, yaitu tentang program pada saat umroh normalnya itu bagaimana. Begitu juga dengan pada saat ketibaan di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Prosedur-prosedur apa aja yang bakal dijalani oleh jamaah. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Fadli untuk langsung aja memberikan arahannya. Silakan Pak Fadli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Dede dan agen-agen dan juga perwakilan GWI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saat ini posisi saya sekarang sudah di kantor pusat GWI. Jadi insya Allah semua rangkaian umroh sudah saya lakukan, serta prosedur-prosedur apa saja yang sudah akan dilaksanakan seperti itu. Dan juga saya juga sudah dapat report tentang grup ketiga ya. Jadi alhamdulillah sudah ada 3 grup yang berangkat. Jadi grup tanggal 1 November, grup tanggal 3 November, dan juga grup yang terakhir ini grup tanggal 8 November seperti itu. Jadi sudah saya dapatkan informasi semua gitu tentang umroh seperti itu Pak Dede. Jadi mungkin nanti Pak Dede tolong disiapin aja ya tanya jawabnya. Nanti paling saya habis ini saya akan mempresentasikan yang sudah saya buat gitu, rangkuman perjalanan ya. Kebetulan kemarin di Zoom yang sebelumnya kita sudah sediakan dari mulai prosedur dari bandara menuju ke Arab Saudi sampai kita persiapan mau umroh gitu ya. Sekarang kita bahas dari umroh sampai kita kepulangan seperti itu. Jadi saya coba share screen ya materi hari ini. Oke, sudah kelihatan ya Pak Dede, gimana kelihatan materinya? Ya, kelihatan. Ya. Kelihatan ya, oke. Ya, siap. Jadi saya mulai tentang alur umroh new normal ya. Jadi memang banyak sekali kebijakan-kebijakan baru, dan hari ini saya akan membahas terkait perjalanan mulai dari umroh sampai kepulangan ya. Jadi kemarin pada grup tanggal 1 November itu tidak ada yang namanya ID card seperti yang di sebelah kanan ini ya Bapak Ibu semua. Jadi tadinya tidak ada ID card, tapi pas grup tanggal 3 November atau grup kedua rombongan jamaah umroh Indonesia, Kementerian Arab Saudi membuat regulasi baru, yaitu semua yang umroh itu harus menggunakan ID card. Ya. Dan ID card ini untuk kita masuk ke Masjidil Haram. Di sini ada group number, ada bus, ada hotel, dan juga jam kita masuk. Jadi kalau di sini saya alhamdulillah dapat tanggal 6 November, jam 6 maghrib ya, jam 6 maghrib saya masuk ke Masjidil Haram. Jadi sama, berkumpul di lobi, lalu menuju bus, dan itu kita menuju busnya harus berbaris sesuai dengan foto yang ada di kursor saya ini ya, di kiri sebelah bawah, semuanya harus berbaris dan menjaga jarak. Lalu di bus itu pembagian ID card, dan kita menuju Tanim ya. Jadi kita ngambil mikotnya di Tanim, dan menurut peraturan terbaru setiap keberangkatan umroh itu satu bus itu ditemani oleh mutawif asal Indonesia. Jadi kalau dalam satu bus itu hanya 20, berarti 20 plus dari plus mutawif seperti itu ya. Kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah, di Tanim ini cukup sepi sekali ya, karena memang yang umroh itu hanya dari mukim Arab Saudi serta
jamaah dari luar. Jamaah dari luar itu hanya Pakistan dan Indonesia. Seperti kita tahu, Pakistan itu sampai tanggal hari ini informasi yang saya dapat hanya 46 jamaah. Beda sekali dengan Indonesia. Indonesia itu tanggal 1 268 keberangkatannya, yang grup kedua itu 86, dan di tanggal 8 kemarin itu ada lagi yang berangkat 48. Jadi banyak sekali jamaah Indonesia dibandingkan Pakistan ya. Dan kalau Bapak Ibu lihat di sini ada foto kaki yang di kursor saya ini menunjukkan tempat kita harus sholat gitu ya. Jadi nggak boleh berdempet-dempetan, harus jaga jarak. Itu juga sudah diatur di Tanhim. Dan di sebelah kanan ini ada video terkait gimana sih kita masuk ke Masjidil Haram. Jadi kita kalau mau masuk ke Masjidil Haram itu, terutama untuk umroh, itu harus melalui pos pengecekan. Di sini ada tenda, pos pengecekan. Jadi tempat ini hanya ada satu, itu dekat di Jabal Omar. Ya, berikut videonya. Ya, jadi kita masuk tenda. Tenda ini adalah tenda pengecekan. Kalau di Arab Saudi itu menggunakan itamarna. Tapi kalau untuk Indonesia cukup memberikan ID card ya. Di sini kita ada pembagian air minum. Dan di sini kita juga dicek ya. Jadi kalau nggak punya ID card dan lain-lain, kita nggak boleh masuk. Jadi semuanya satu jalur untuk umroh melalui jalur yang ada tenda ini. Ya. Nggak ada lagi yang lewat Ajiat, nggak ada lagi yang lewat mana-mana, nggak ada. Semuanya sama, di sini aja posisinya. Ya. Nanti di video selanjutnya saya ada peta jalurnya seperti apa gitu ya. Ini kita sedang masuk ke pelataran Masjidil Haram. Kita lanjutin lagi, next. Nah, saat masuk Masjidil Haram, kita tetap berbaris dan menjaga jarak. Kalau Bapak Ibu lihat, di sini kita harus berbaris, nggak ada lagi yang berdempetan kiri kanan, semua berbaris dan jaga jarak. Dan setiap tempat itu dijaga oleh petugas askar ya di sana. Dan sebelum masuk itu ada pengecekan suhu tubuh. Nah, di sebelah kanan ini ada video. Tempat-tempat ini tidak bisa digunakan untuk sholat, ya. Membaca Al-Quran pun tidak bisa, seperti itu. Ya. Jadi memang belum bisa diperbolehkan gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat tadi di videonya, di sebelah kanan kiri itu tidak ada orang yang sholat karena itu masih belum digunakan untuk sholat ya. Jadi kalau sholat 5 waktu itu, informasi yang saya dapat sekarang itu di lantai 2. Bahkan kemarin pun saya mau nitip Al-Quran untuk diwakafkan di Masjidil Haram itu tidak bisa. Karena tempatnya masih seperti itu. Gitu. Ya. Nah ini kondisi tawaf dan sholat di Masjidil Haram. Tawaf itu sekarang berbaris ya. Ada garis 1, garis 2, garis 3. Dan kalau Bapak Ibu lihat di kursor ini, ada satu jalur yang untuk orang masuk. Jadi masuk itu hanya satu jalur nih, yang sesuai dengan kursor yang saya kasih lihat ini, itu hanya satu doang yang masuk. Sisanya nggak ada jalur lagi untuk masuk ke tempat tawaf ya, atau disebut mataf. Dan kalau di sebelah kanan ini adalah ketika sedang sholat. Jadi ketika sedang sholat ini, jamaah perempuan harus keluar dari lingkaran tawaf. Ya, jadi kalau yang hitam-hitam ini adalah perempuan yang sedang tawaf, lalu ada azan sholat, mereka harus keluar ke garis ini, seperti itu. Jadi yang di dalam ini adalah hanya laki-laki di tempat mataf ini, ya, Bapak Ibu semua. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini contoh video yang saya buat saat tawaf, ya. Jadi kalau di sebelah, jadi kalau Bapak Ibu lihat, di sini banyak sekali petugas yang menjaga. Seperti itu. Jadi askar-askar ini menjaga supaya kita tertib sesuai garis. Ya, di sebelah kiri ini video view ke Masjidil Haram. Nah, yang di sebelah kanan ini foto video ketika saya melihat ke depan. Jadi semuanya bergaris, tidak ada yang kiri kanan motong jalur, nggak ada. Balap-balapan pun juga tidak ada. Ya, oke, kita lanjut lagi. Nah, kebetulan alhamdulillahnya saya dapat masuk itu setelah maghrib dan berkesempatan untuk tawaf, berhenti tawaf untuk sholat isya. Ya, seperti di video yang kiri ini, saya itu lagi di putaran keempat dan ini sedang azan sholat isya ya.
Nah, di tengah ini, video di tengah ini, kalau Bapak Ibu lihat, nanti di sini ada muasasah kami yang sedang memisahkan jamaah laki-laki dan perempuan, sehingga yang perempuan itu harus keluar sholat. Nah, Bapak Ibu lihat, ini ada orang Arab yang menggunakan gamis, dia itu dalam muasasah. Jadi selama kita tawaf, sa'i, itu selalu ditemani oleh orang muasasah. Ya, di sini muasasah kita sedang menginfokan ke mutawif kita untuk memisahkan yang perempuan dengan yang laki-laki supaya sholat isanya sudah terpisah antara laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Ya, kita sedang berbaris untuk berpindah. Dan yang sebelah kanan ini video kita sudah selesai sholat isya ya. Selesai sholat isya, orang kembali lagi mengikuti garis seperti yang awal, seperti itu. Nah, Bapak Ibu semua, ini kita alhamdulillahnya kalau sekarang umroh itu sepi, ya sepi sehingga kita untuk tawaf nggak berdempet-dempetan, terus juga setelah sholat sunnah selesai tawaf di belakang makam Ibrahim juga enak. Pokoknya kita nggak dempet-dempetan seperti biasanya ya. Di video sebelah kiri ini pembagian zam-zam. Jadi zam-zam itu sekarang sudah tidak bisa lagi yang namanya kita ngambil di kiri kanan kita tuh ada botol, kita ambil enggak. Sekarang itu pembagiannya berupa kemasan botol, seperti video di sebelah kiri ini. Dan zam-zam ini hanya dibagikan saat setelah selesai tawaf. Ya. Jadi selesai tawaf kita dibagikan zam-zam seperti itu. Dan itu berbentuk kemasan ini sebelah kanan saya foto setelah sholat sunnah selesai tawaf ya. Nah, ini juga ketika melakukan sa'i. Di sebelah kiri ada video. Jadi kalau dilihat saat sa'i ini itu tidak ada bedanya dengan beda sekali dengan tawaf. Kalau tawaf kita harus berbaris. Tapi kalau sa'i kita boleh kiri kanan, tidak ada garis gitu ya. Tapi untuk minuman itu seperti foto yang di tengah ini yang di kursor, bahwa itu dikasih gelas dan gelas itu langsung dikasih oleh petugas seperti itu. Jadi kita tinggal minta petugas airnya karena tempat keran zam-zam itu ditutup seperti itu. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah seperti mobil atau seperti motor skuter ya. Jadi sekarang ini di tempat sa'i tidak ada lagi yang mendorong-dorong menggunakan kursi roda. Semuanya menggunakan mesin seperti ini ya. Dan ini sewa, kalau nggak salah kemarin itu saya tanya ke penjaga askarnya sekitar 95 untuk satu orang, kalau berdua itu mungkin kisaran 150 real gitu. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya mendorong-dorong menggunakan kursi roda. Semua jalurnya menggunakan motor skuter hijau ini, seperti itu. Ini update terbaru juga tentang sa'i. Ini contoh yang di sebelah kiri adalah contoh zam-zam water ya, yang dikasih botol kemasan. Nah, ini perjalanan saya kembali ke hotel, seperti di video yang di tengah ini. Jadi dari tempat sa'i, saya kembali ke hotel. Jadi perjalanan cukup jauh ya. Kalau dulu kita dari tempat sa'i bisa lewat dalam lagi Masjidil Haram, sekarang kita harus lewat luar, nggak boleh lagi lewat dalam. Seperti itu. Di sebelah kanan, ya, di sebelah kita ada Jalan Tauhid, Intercom. Nah, di belakang ini ada Hotel Jabal Umar Kondrat, Hotel Bintang 5, bagus. Dan juga tempat ini dekat sekali dengan pelataran Masjidil Haram. Ya. Ada Grand Hyatt, dan ini merupakan salah satu opsi hotel yang cukup bagus. Ya, saat ini hotel yang hanya bisa digunakan itu adalah hanya Conrad dan juga Hilton Suite di Jabal Omar. Jadi kemarin dari grup 1 sampai grup ketiga jamaah Indonesia itu menggunakan Conrad dan Hilton Suite. Dan jamaah Pakistan pun juga menggunakan hotel Hilton Suite di Jabal Omar, seperti itu. Karena kita nggak tahu ya karena kenapa, cuman informasi yang saya dapat, setiap hotel itu diwajibkan 2 lantainya digunakan untuk apabila ada yang positif COVID gitu. Jadi 2 lantai kosong itu untuk evakuasi jamaah yang positif COVID seperti itu. Nah, ini dia Bapak Ibu semua jalur ketika kita melakukan umroh. Jadi pertama-tama dari hotel Conrad ini kita ke tempat pos pengecekan di sini nih di Jabal Omar.
pintunya hanya satu, lalu menuju ke garis yang warna hijau nih. Jadi kita jalan sesuai video, masuk lagi ke kuning. Kuning ini adalah tempat tawaf. Dari tempat tawaf, lanjut lagi ke tempat sa'i. Nah, dari tempat sa'i, inilah jalur kita menuju hotel. Jadi biasanya kita bisa masuk melalui Masjidil Haram, tapi ini kita harus keluar lewat luar Masjidil Haram ke Hotel Conrad, seperti itu. Ini jalur kita kembali ke hotel. Nah, ini informasi terbaru, karena kemarin itu saya kembali pesawat dari Saudi itu tanggal 11 November, hari Rabu, jam 19.30, dan nyampe di Indonesia itu hari Kamis, tanggal 12 November, itu jam 9 pagi. Ya. Jadi kalau di bandara di Jeddah Internasional, itu alhamdulillah fasilitas baru semua. Ada Skytrain, balik pun kita menggunakan Skytrain. Jadi insya Allah udah bagus sekali lah bandara di Jeddahnya. Ya. Yang kedua, diwajibkan membawa hasil PCR 72 jam sampai ketibaan di Jakarta. Jadi ketika kita tiba di Jakarta, kita harus menunjukkan hasil PCR. Seperti itu. Baik itu PCR-nya nanti di Saudi ataupun di Indonesia. Dan kita harus mengisi Health Alert Card. Nah, Health Alert Card ini dibagikan di pesawat, atau juga kita mendownload aplikasi e-haq ini, gitu loh. Kalau kemarin saya sudah mendownload menggunakan e-haq, dan itu lebih mudah daripada kita mengisi tulisan tangan di kertas tersebut. Penyemprotan disinfektan ke bagasi. Nah, ini ada yang nomor 5, opsi jika tidak membawa hasil swab test. Ya, kita dikasih opsi 2 nih. Kalau kita kembali tanpa hasil swab test, sorry, maaf. Pertama, kita bisa dibawa ke Wisma Atlet, gitu loh. Ini free. Ya, nanti hasil swab testnya juga setelah ke Wisma Atlet. Itu informasinya. Kita mungkin di Wisma Atlet itu 3 hari. 3 hari 2 malam. Terus yang kedua, atau kita memilih hotel tempat yang ditunjuk oleh gugus tugas dan melakukan hasil swab test bayar pribadi. Jadi gugus tugas COVID-19 ini sudah menunjuk hotel-hotel apa saja yang boleh digunakan selama kita karantina kembali dari negara luar, seperti itu. Dan kembali ke rumah masing-masing. Informasi saja, swab test di Saudi itu gratis semua, namun kita tidak diberikan hasil swabnya, hanya diinformasikan negatif, seperti itu. Kalaupun kita mau bayar, itu harganya cukup mahal, karena kemarin informasi yang saya dapat, PCR di Jeddah itu harganya sekitar 600 real, atau kalau dikalikan 4.000, itu sekitar 2.400.000 sekali swab. Ya. Jadi cukup mahal, tapi kalau swab testnya berdasarkan peraturan Arab Saudi, itu gratis. Ditanggung oleh pemerintah Arab Saudi, seperti itu, kerajaan Arab Saudi ya. Jadi kemarin itu kita meminta tolong kepada KJRI Indonesia untuk membuat surat bahwa kita sudah melakukan PCR, dan alhamdulillah ditandatangani oleh KJRI, sehingga kita kemarin itu tanpa karantina dan lain-lain, kita udah kembali, karena memang di Arab Saudi itu kita sudah PCR hampir 2-3 kali, gitu loh. Jadi menurut kami itu seharusnya sudah menjadi, ya kita udah negatif lah bahasa kita, seperti itu. Nah ini contoh lagi, di Bandara Soekarno-Hatta, jadi ketika kita turun di Bandara Soekarno-Hatta, tim gugus tugas sudah standby di tempat kita sampai, gitu. Di sebelah kiri ini ada fotonya. Jadi gugus tugas itu pertama menanyakan hasil PCR kita. Yang kedua, apakah kita sudah mengisi Health Alert Card tersebut? Ya, kalau Bapak Ibu lihat semua, ini di kiri tengah, ini adalah kalau menggunakan Electronic Health Alert Card, e-haq. Ini saya sudah buat, kebetulan saya pakai e-haq, dan alhamdulillah lebih mudah dibandingkan kita harus mengisi surat ini nih, yang di sebelah kanan tengah ini. Jadi kalau yang manual, kalau yang e-haqnya error, itu isinya di sebelah kanan, yang tengah sebelah kanan. Tapi kalau bisa menggunakan handphone untuk aplikasi, itu menggunakan yang tengah kiri, gitu. Dan ketika sampai kita disuruh mengisi ini nih, clearance kesehatan. Walaupun kita udah punya e-haq, kita harus ngisi ini. Nah, di sini, yang di sebelah kiri ini, kita dicek suhu tubuh,
dan lain-lainnya. Kalau kita tidak bisa menunjukkan, maka tim gugus tugas langsung menginformasikan Ibu, Bapak Ibu semua mau dikarantina di Wisma Atlet atau menyewa hotel untuk tempat tes PCR dan menginap 1 malam, seperti itu. Ya, kita update lagi. Nah, ini update terbaru. Ini saya dapatkan informasinya tadi pagi. Kebetulan tim handling dan muasasa saya kenal, sehingga setiap hari saya terus mengupdate informasi terkait keberangkatan umroh. Ya. Jadi yang pertama, sekarang SP itu dapat memberlakukan 100% kapasitas pesawat. Jadi yang kemarin itu informasinya SP 75%, sekarang SP itu bisa memberlakukan 100% pesawat. Karena kemarin itu pas saya pulang, jumlah totalnya itu hampir 300. Yang otomatis itu kalau dihitung kapasitas itu bisa 85 sampai 95% karena tempat duduk saya itu berdempet-dempetan. Dan informasi yang saya dapat bahwa ini dikarenakan SP percaya bahwa semua peserta sudah menunjukkan hasil PCR negatif COVID. Seperti itu. Hampir sama seperti Turkish Airlines yang memberlakukan 100% kapasitas pesawat. Oke. Yang kedua, informasi, mungkin Bapak Ibu semua juga dapat informasi ya, bahwa grup tanggal 1 dan tanggal 3 November itu keluar hanya bisa untuk umroh, sisanya karantina di Mekah. Jadi grup saya ini, saya termasuk grup yang di tanggal 3 November, setelah umroh itu saya karantina hanya di hotel saja. Ya, di hotel saja. Dan menurut informasi yang saya dapat, di grup tanggal 1 dan tanggal 3 dianggap kurang taat dalam mengikuti peraturan. Jadi, kenapa sih grup tanggal 1 dan 3 itu tidak bisa keluar hotel setelah melakukan umroh dan karantina 3 hari? Karena kurang taat. Dan informasi yang saya dapat, ditemukan 13 kasus oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Kasus ini maksudnya apa? 1, misalkan berkumpul di kamar dalam 1 orang, jadi 15 orang dari kamar manapun ngumpul dalam 1 kamar, itu ketahuan gitu. Kedua, keluar hotel di saat masa karantina 3 hari, itu ada juga. Jadi dianggap grup 1 dan 3 November itu kurang taat. Beda dengan yang Pakistan yang 48. Yang 48 ini tidak ditemukan kasus positif COVID dan mereka taat, sehingga mereka itu bisa ke Madinah, seperti itu, ya. Dan alhamdulillahnya grup tanggal 1 dan 3 November ini di karantina Mekah sampai pulang, tapi di hari kepulangan kita diberikan sholat zuhur pas hari kepulangan, ya. Dan itu ternyata sholat zuhur itu tidak ada yang di lantai 1, semuanya di lantai 2, seperti itu. Nanti ada foto sholatnya di mana, seperti itu, ya. Dan seperti informasi yang saya ceritakan di sini, bahwa memang dalam grup tanggal 1 dan tanggal 3 November ditemukan kasus positif COVID sebesar 13 jamaah, ya. Dan yang positif COVID itu dikarantina di hotel tempat kita tinggal. Jadi seperti yang saya info, ada kamar hotel 2 lantai dikosongkan untuk yang positif, jadi dipindahkan ke sana. Dan itu informasi yang saya dapat, mereka wajib karantina 10 hari. Yang positif COVID itu 10 hari, dan semua ditanggung oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi jamaah tidak ada membayar apapun, gitu. Jadi dikarantina, dikasih makan, dan lain-lain, itu semuanya ditanggung oleh pemerintah Arab Saudi. Serta ya mereka dapat pahalanya gitu ya, dapat pahala sholat di tanah haram gitu. 10.000 pahala ya. Karena mereka sholatnya itu udah seperti sholat di Masjidil Haram gitu. Karena informasi yang saya dapat, saya pernah buka juga YouTube Buya Yahya ya. Dia menginfokan bahwa orang yang berusaha menuju ke Masjidil Haram, walaupun akhirnya ketika mereka berusaha dapat sholatnya hanya di pelataran masjid ataupun di hotel, itu sama aja sholatnya seperti di Masjidil Haram gitu loh. Pahalanya pun juga seperti itu. Dan hotel ini sudah mengcover dengan audio di kamar hotel. Jadi audio suara orang sholat di Masjidil Haram dan lain-lain itu cover di audio kamar. Jadi kita bisa ikutan sholatnya walaupun kita hanya di kamar. Jadi kalau Bapak Ibu semua yang ingin lihat video-video, foto-foto selama perjalanan saya, bisa cek di YouTube
Gateway Tours atau di IG Gateway Tours. Oke, sekarang saya cerita tentang grup tanggal 8 November. 8 November ini kemarin berangkat berjumlah 40 orang dan hasilnya negatif COVID semua. Dan mereka taat peraturan selama karantina 3 hari. Dan informasi yang saya dapat setelah mereka melakukan umroh, mereka besokannya sudah bebas keluar hotel. Ini informasi yang cukup baik sekali nih bagi kita. Ternyata ada progres yang baik seperti itu. Dan mereka diizinkan untuk sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Ya. Dan mereka kalau mau sholat berkumpul dulu di lobi 30 menit sebelum azan. Dan diantar oleh pihak muassasah. Ini spesialnya kalau kita umroh di saat new normal ini. Karena kita tidak menggunakan jatah itamarna. Beda sama Arab Saudi. Arab Saudi itu mukiminnya, kalau mau sholat, mereka harus berebutan jatah di sistem. Kalau Indonesia, cukup jalan bareng muassasah, otomatis tempat kita udah ada. Itu spesial banget bagi kita. Ya, beda dengan mukimin. Mukimin aja berebutan, kita enggak. Nah, ini contoh view sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Di sebelah kiri ini, kita ngumpul dulu nih. Ngumpul berbaris 30 menit sebelum jadwal sholat, untuk sholat 5 waktu. Sebelah kanan ini adalah view ketika kita sholat 5 waktu. Nah, kenapa sih beruntung sekali umroh saat sekarang? Ini informasi dari mukimin Mekah asal Indonesia. Jadi kita tonton dulu videonya ya. Oke. Oh, mohon maaf. Videonya, bentar. Videonya belum terkonek. Sebentar, saya buka dulu filenya. Oke, umroh. Oke. Ketahuilah, Ini videonya. ketahuilah bahwa bersyukur, kembali lagi bersyukur karena mendapat kesempatan umroh yang pertama ini. Sebab jangankan yang dari luar Saudi, yang di dalam Saudi saja, mukimin bahkan warga negaranya sekalipun tidak bisa umroh seleluasa seperti dulu, tetapi harus melakukan registrasi pendaftaran lewat etamarna yang ada kuotanya. Yang mana kalau kita buka sekarang, saya buka pendaftaran umroh saja untuk saya pribadi, itu slotnya sudah ditutup, sudah full sampai Januari 2021. Artinya, kami yang tinggal di sini pun tidak bisa umroh. Maka jemaah betapa beruntung, sebab jemaah tidak mengambil kuota etamarna. Tapi kuota visa yang diberikan khusus melalui muassasah. Makanya tidak lagi register di etamarna, tetapi diregisterkan oleh muassasah. Jadi beruntung nggak? Beruntung. Alangkah sedihnya kami yang tiap hari lihat menara Zam-Zam Royal World, tapi nggak bisa masuk, nggak bisa umroh, cuma bisa lihat doang. Ya, makanya betapa banyak orang Saudi yang di sini yang cemburu loh. Ya, cemburu. Kenapa Indonesia kok udah bisa masuk? Kami aja belum sempat gitu loh. Nah, itu informasi dari mutawifah kita ya, yang kebetulan bawa grup saya tanyakan bahwa dia sendiri pun tidak bisa untuk melakukan umroh karena jatahnya sudah habis sampai Januari 2021. Seperti itu. Nah, kita yang daftar umroh ini tiba-tiba diizinkan untuk melakukan umroh gitu loh. Bahkan mukimin mereka tuh susah karena jatahnya sudah habis sampai Januari 2021. Makanya kita beruntung sekali karena kita jamaah umroh Indonesia ketika melakukan umroh tidak menggunakan slot itamarna, tapi menggunakan slot visa dari muassasah. Jadi sudah dipastikan kalau kita datang, insya Allah dapat umrohnya. Tapi mukimin yang tinggal, bahkan ini Ibu Umi Azza ini sudah tinggal 8 bulan, belum bisa umroh karena sudah full. Dia bisa umroh karena membawa rombongan kita, gitu. Bayangkan Bapak Ibu semua, betapa beruntungnya kita bisa umroh walaupun di saat seperti ini, gitu. Ya. Nah, ini kembali lagi kita membuka paket, insya Allah tanggal 15 November dan 6 Desember, dan kita selalu update. Jadi informasi-informasi terkait umroh kita akan terus update.
karena saya kenal sekali dengan muasasa dan juga orang handling di sana, yang insya Allah kalau Bapak Ibu semua mungkin ada pertanyaan ataupun terkait umroh di new normal ini, silahkan langsung tanyakan ke tim kita, baik itu di Jawa Timur ataupun di pusat, seperti itu. Ya, mungkin itu aja Pak Dede. Yuk. Silakan dibuka tanya jawabnya. Oke, baik sahabat GWI, terima kasih Pak Fadli, informasinya luar biasa banget ini buat kita yang ada di sini. Yang sering umroh tentunya banyak pertanyaan karena banyak prosedur-prosedur yang berbeda ya tentunya ya. Untuk itu maka kami berikan kesempatan untuk sahabat GWI yang ada di acara Zoom ini untuk memberikan pertanyaan ataupun tanya jawab ataupun mau diskusi pun juga boleh. Jadi silahkan untuk raise hand atau bisa juga untuk chat di kolom chat Zoom, grup chat ya. Nanti kami dari admin akan coba membacakan. Sambil menunggu pertanyaan nih Pak Fadli, boleh tanya-tanya juga ya. Boleh. Itu apa namanya kan tadi dibilang katanya kita pakai ID card ya itu ya. ID card-nya itu kapan tuh dibagikannya tuh Pak Fadli? Itu apakah di hotel, terus apakah sehari sebelumnya atau bagaimana tuh? Ya, memang ID card itu dibagikan ketika kita sudah pasti mendapatkan jadwal umroh ya Pak Dede ya. Jadi ketika jadwal umroh kita sudah fix, itu nanti ID card dibagikan di bus. Jadi udah dicetak oleh tim handling, nanti dibagikan di bus. Karena mereka nggak bisa asal nyetak Pak Dede. Di situ kan ada jadwalnya ya. Kita ada jadwal masuk untuk ke Masjidil Haram. Seperti kalau saya itu jam 6. Dan diberikan waktu itu kalau nggak salah kita umroh itu 3 jam. Seperti itu. Jadi nggak sembarangan waktu tiba-tiba ngumpul bus kita dikasih ID card, nggak. Karena itu harus melalui sistem. Seperti itu. Oke. Kemudian kalau untuk jadwal umroh itu yang nentuin kita atau kita mengajukan jadwal ataukah udah ditentukan sama operator di sana gitu? Ya, kita nanti selalu koordinasi dengan tim kita yang di Saudi. Jadi memang biasanya di itinerary itu, jadwal umroh itu dilaksanakan biasanya setelah 3 hari karantina. Ya. Jadi ini ada perbedaan lagi nih Pak Dede. Grup tanggal 1, tanggal 3, sebelum umroh kita di PCR ulang kan ya. Setelah umroh kita di PCR ulang lagi nih. Karena kan kita punya 13 kasus seperti itu kan. Tapi yang grup tanggal 8 ini hanya di PCR sebelum umroh aja Pak Dede. Sebelum umroh dia PCR, setelah dia umroh dia bebas keluar hotel, sholat 5 waktu, dan mereka tidak perlu di PCR ulang. Jadi kalau kita hitung yang untuk grup tanggal 1 dan tanggal 3, itu PCR bisa 2-3 kali. Karena menurut Kementerian Kesehatan, grup tanggal 1 dan tanggal 3 ini kurang taat seperti itu, Pak Dede. Oke. Sambil menunggu, terima kasih. Ini saya ucapkan juga kepada selamat datang juga yang sudah join. Ustadz Ali, apa kabar Ustadz Ali? Terima kasih Ustadz Ali. Baik Ustadz. Ini anak ada pertanyaan nih, Mbak. Monggo, silakan langsung aja Ustadz. Monggo, silakan. Mesti prediksi aja kali ya. Tadi kan untuk mukimin Arab sendiri mereka antri sampai di Januari ya. Betul. Jadi kemungkinan besar di Januari lewat mungkin udah bisa normal nih sepertinya nih umroh nih. Harapannya begitu kali. Ya. Atau gimana? Kemarin kita makasih Pak Haji Ali pertanyaannya. Memang kemarin itu tanggal 8 itu Kementerian Agama datang langsung Pak Haji Ali. Jadi Pak Arfi, Pak Nizar Ali itu datang langsung, bahkan konsuler kedutaan Indonesia itu datang juga ke tempat hotel kami untuk berdiskusi dengan muasasah gitu ya. Memang dari pihak muasasah hanya mengatakan dia nggak tahu sampai kapan itu normal. Intinya dari Saudi, insya Allah tanggal 1 Januari itu peraturan mungkin peraturannya udah fix gitu. Kalau sekarang kan ini kan peraturan masih suka berubah-berubah gitu. Karena mereka masih melihat apa sih ini formula yang pas selama new normal ini, karena mereka berpatokan
normal itu nunggu vaksin, Pak Haji Ali. Kalau vaksin tidak ditemukan, mau nggak mau kita tetap harus mengikuti protokoler. Gitu. Jadi mereka ini sedang menentukan formula seperti apa sih yang cocok untuk jamaah dari luar negeri, seperti itu ya. Karena sampai saat hari ini, hanya dari Pakistan dan Indonesia yang boleh masuk dari luar negeri. Seperti itu Pak Haji Ali. Kita sih berharap Januari atau Desember secepatnya udah kembali normal, seperti itu kan ya. Kalau kita sih berharapnya cepat. Tapi kita tunggu lagi update-update dari Saudi. Seperti itu Pak Haji Ali. Amin. Iya, baik. Ada lagi Pak Ustadz yang akan mau ditanyakan? Jadi untuk penggunaan hotel memang itu yang kemarin atau yang sampai rombongan sekarang ini masih hotel yang sama ya? Betul. Kan kemarin ada keberangkatan lagi tanggal 8 itu? Iya, tanggal 8 November. Itu menggunakan hotel yang saya gunakan juga, Conrad. Artinya hotel itu masih di area halaman Masjid Haram, dekat ya? Mungkin karena dari samping sebelah, dari King mana itu, dari pintu mana itu masuknya dari itu? Oke, saya kasih lihat ya. Saya kebetulan kan ada ininya ya, view-nya ya. Bentar. Saya share screen lagi, mohon maaf, bentar. Jadi ini Pak Haji Ali, posisi hotel yang sekarang bisa digunakan itu hanya yang di sini nih Pak Haji Ali, yang saya kursor yang warna biru. Ini Jabal Omar Conrad, ini Jabal Omar Hilton Suite. Jadi hanya dua hotel ini nih yang masih digunakan oleh jamaah dari luar negeri. Ini posisinya memang di Jabal Omar nih. Di sini di sebelah kiri. Seperti itu Pak Haji Ali. Iya, baik. Oke. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, Pak Haji Ali. Kita berharap sekali cepat kembali normal nih. Amin. Terutama ini yang menjadi acuan standar umur ya. Mudah-mudahan sih tidak berlaku di usia 20 sampai 50. Repot kita kalau harus pakai standar usia tuh. Karena kalau yang pengalaman saya rata-rata umroh itu di usia 40 ke atas, 50 ke atas gitu. Betul. Ya, kalau memang nanti kita bisa lebih dibicarakan lagi dengan orang Kemenag yang punya keputusan, ya kalau bisa lah, nggak usah dibatasi lah. Kalau usia, yang penting orang itu mampu dan sehat. Mungkin itu sedikit masukan. Terus saya rasakan agak ini juga kalau harus ada standar umur gitu. Kita pilih-pilih jemaahnya juga repot ke kitanya. Betul. Ya. Mungkin itu juga jadi prioritas nanti untuk orang-orang yang memutuskan. Baik. Untuk batasan usia itu kalau bisa ya tidak ada usia lah. Mau berapa aja usianya. Karena saya pernah punya pengalaman, saya bawa nenek saya sendiri usia 93 justru paling sehat. Wow, Masya Allah. 2017 saya bawa nenek saya sendiri usia 93 paling sehat. Umroh 3 kali kuat beliau. Sungguh. Itu yang ada di DP tuh. Itu nenek saya usia 93 itu waktu 2017. Artinya bagi saya usia tidak ada ini, yang penting kan kekuatan hatinya. Betul. Keyakinannya. Ya, betul. Ya mungkin itu aja dulu, nanti kalau misalkan kita ada ini bisa buat masukan juga itu masalah usia. Saya sangat kurang setuju kalau memang harus dibatasi untuk usia. Ya. Begitu Bang Fadli ya, makasih ya. Terima kasih Ustaz Ali. Sukses. Amin. Insyaallah GWI di Bogor Barat terutama bisa lebih berkibar lagi nih insyaallah nih. Amin ya robbal alamin. Harapannya bisa lebih ya mungkin di jur normal nanti insyaallah nanti khusus dari Bogor Barat. Amin. Ya, amin ya. Silakan dengan yang lainnya mungkin dari Jawa Timur. Ya, terima kasih Ustadz Ali atas partisipasinya, hanya jawabnya. Tentunya kita juga berharap memang batasan umur ini ditiadakan ya, karena kalau ada batasan umur nanti yang belum punya kesempatan untuk umroh jadi nggak ada, hilanglah kesempatannya itu. Benar nggak Pak Ustadz Ali ya? Kan ada juga yang baru punya kesempatan mungkin setelah
di atas umur 50 gitu kan. Itu sangat disayangkan kalau misalkan ada batasan tersebut. Tapi saya rasa memang ini hanya sementara. Jadi karena seperti Pak Fadli tadi bilang, ini lebih kepada uji coba gitu. Jadi uji coba, cari-cari formula yang paling pas untuk umroh berikutnya gitu. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Pak Diki ya, Pak Diki dari Sidoarjo. Oke, Pak Diki, pertanyaannya, oke sebentar. Saat jalankan rukun umroh, mulai dari baca niat sampai selesai tahallul, apa ada pembimbing ibadah Pak Fadli? Atau tidak ada pembimbing? Itu gimana Pak Fadli? Ya, seperti informasi yang saya informasikan di awal, bahwa dalam satu grup bus itu kan berjumlah 20. Dan dalam 20 itu didampingi satu mutawif asal Indonesia. Jadi insya Allah ada pembimbing ibadah langsung dari Arab Saudi, seperti itu. Oke. Oke, jadi ada pendampingnya ya Pak Fadli ya. Betul. Kemudian Pak Diki juga tanya ini terkait biaya PCR saat di Saudi. Tadi kalau nggak salah Pak Fadli udah bilang ya sekitar 600 real, betul ya Pak Fadli ya? Nah, jadi memang kan saya sudah informasikan bahwa sebelum umroh itu kita diwajibkan PCR, ya kan? Jadi ketika di PCR hasil kita negatif, kita boleh melakukan umroh. Nah, PCR tersebut itu digratiskan oleh pemerintah Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi, gitu. Dan kalau pas pulang kan kita butuh hasil PCR tersebut. Karena gratis, itu kita tidak dikasih hasilnya tuh, Pak Dede. Oke. Jadi kalau yang hasilnya pengen keluar, itu harus bayar. Bayarnya berapa itu 500 sampai 600 gitu. Makanya kita lebih baik daripada kita bayar 600 real atau seharga 2,4, kita mesti menganjurkan ketika pulang tidak perlu bawa hasil PCR, tapi kita PCR dan karantina 1 malam lagi di hotel di Jakarta. Karena harganya relatif lebih murah. Ya, mungkin perkisaran tuh 1,8 sampai 2 juta lah kalau kita PCR dan nginep lagi di Jakarta gitu. Ya. Seperti itu Pak Dede. Itu kalau untuk paket hotel karantina di Jakarta ketika kedatangan, itu bisa langsung menghubungi Satgas COVID di Soekarno-Hatta, ataukah kita arrange sebelum keberangkatan tuh Pak Fadli? Lebih baik arrange sebelum keberangkatan, karena kalau arrange sebelum keberangkatan, ketika ditanyakan gugus tugas, kita tinggal ngasih bukti nih, ini bukti hasil PCR, bukti kita udah booking PCR, ini bukti kita sudah memilih hotel untuk karantina. Seperti itu. Karena, jadi tinggal jalan aja seperti itu. Dan kita sudah, tadi Pak Dede ya, list-list hotel yang bisa kita karantina. Jadi insya Allah kita tinggal keluar aja. Karena kalau kita nunggu mesen lagi, PCR lagi, jamaah nunggunya agak lama di Soekarno-Hatta. Seperti itu, Soekarno-Hatta. Gitu Pak Dede. Kemarin Pak Fadli kan dikasih surat itu ya, dikeluarkan surat PCR dari KJRI ya, dari embassy di sana ya. Itu suratnya itu per orang atau per grup Pak Fadli? Nah, atau orang satu atau grup? Karena kemarin itu tanggal 1 dan tanggal 3 karantina terus, sehingga kami dari pihak asosiasi mintalah ke konsul. Kita kan udah nggak dikasih bebas, udah nggak dikasih sholatnya pas pulang doang. Keringanan lah. Kan yang kasus itu, 13 kasus itu kan pasti nggak semuanya gitu ya Pak Dede ya. Iya. Ini juga menjadi catatan bahwa kita mengimpulkan ke muasasa, jangan sampai jamaah yang sudah taat, jamaah yang hasil PCR-nya sudah negatif, jangan dikenakan semuanya gara-gara teman-teman kita yang kagak taat. Itu udah kita lempar ke tim. Karena itu perusahaan kita gitu ya. Kalau untuk PCR negatif, masa kita masih nggak boleh bebas sih kan itu ya. Iya. Pertanyaan kita kan begitu. Nah tadi terkait apa tadi Pak? Maaf. Sorry, suara kurang jelas. Gimana Pak Dede? Terkait apa tadi? Oh itu apa terkait surat? Oh surat, oke. Suratnya itu dikeluaran per orang apa per grup sama KJRI? Surat ya? itu
Dokumentasinya gelondongan. Jadi Oh. dia bikin surat ini bahwa tanggal 11 November ada 300 jamaah yang pulang dan sudah hasilnya negatif, itu langsung dicap, langsung gelondongan. Jadi Oke. Oke, baik, baik. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Gus Rozak di Sidoarjo juga. Coba sebentar. Apakah sudah bisa sholat atau itikaf di Masjidil Haram? Oke. Ya. Terkait sholat, untuk grup tanggal 8, alhamdulillah sudah bisa sholat 5 waktu ya. Ya. Tapi harus 30 menit sebelum azan kita berkumpul. Kalau itikaf, kemungkinan besar belum bisa. Karena kita masuk Masjidil Haram itu melalui akses muasasah. Dan ini tidak hanya untuk orang Indonesia, Pak Dede. Karena kan tadi seperti info dari Umi Azza itu, orang Arab Saudi pun mau masuk Masjidil Haram harus pakai itamarna, betul nggak? Iya, iya. Kalau dia nggak ada akses, dia juga kagak bisa masuk. Gitu. Oke. Jadi kalau itikaf kemungkinan besar sampai saat ini belum bisa. Termasuk juga mungkin tadi saya lupa dipresentasikan. Kemungkinan besar City Tour itu juga belum bisa, Pak Dede. Oh gitu ya, belum bisa. Nah, betul. Jadi memang kalau bahasa kita saat ini fokusnya lebih ke sholat 5 waktu sama umroh di new normal ini. Oke. Karena mukimin aja susah gitu. Kok kita dikasih akses? Itu aja udah menjadi spesial banget kita gitu kan. Iya, iya. Kalau City Tour, insya Allah nanti saya update lagi ketika nanti tanggal 8 November itu seperti apa gitu. Mereka kan ada jadwal City Tour, ada jadwal ke Madinah. Pokoknya tiap hari nanti saya update sehingga nanti mungkin di Jumat berikutnya atau di acara Zoom setelah ini, insya Allah saya update terus apakah mereka dapat City Tour dan lain-lainnya. Seperti itu Pak Dede. Ya. Berarti ini juga menjawab pertanyaan Pak Diki yang nanya kalau jemaah udah bisa sampai ke Madinah apa belum gitu ya. Itu tadi sudah dijawab juga mungkin sama Pak Fadli ya. Jadi masih perlu update berikutnya ya Pak Fadli ya. Betul. Ya. Oke, kemudian sebentar kita tanya. Oke, dari Gus Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana nih rasa dan perasaan Pak Fadli saat akan mau umroh yang kedua kali dan saat tidak bisa itikaf dan membaca akhir di masjid ya? Terima kasih. Demikian pertanyaannya Pak Fadli. Ya, untuk Gus Wahid Muin, makasih pertanyaannya. Pertama, kita tidak diizinkan untuk umroh kedua kali. Gitu. Jadi kita, informasi yang saya dapat dan saya saat di Saudi itu, kita umroh hanya 1 kali. Gitu, itu yang pertama. Itikaf dan baca Al-Quran, kalau itikaf memang tidak bisa, tapi kalau baca Al-Quran mungkin di Masjidil Haram itu bisa, tapi menggunakan handphone masing-masing ya. Kan kalau dulu-dulu kita kalau umroh, biasa tuh di kiri kanan tuh ada tempat Al-Quran gitu. Cuman kalau sekarang ini kan karena kita di lantai 2, dan saya tanya beberapa jamaah yang sudah bisa sholat 5 waktu, itu memang Al-Quran kiri kanan nggak ada. Bahkan kemarin pun, saudara saya nitip saya, biasa memang kalau ke Arab Saudi, biasa ada saudara saya itu yang nitip, Pak Fadli, wakafin dong nih Al-Quran di Masjidil Haram gitu. Itu kemarin saya mau nitip itu ke Mutawif, kagak bisa juga Pak Dede. Karena pertama raknya kagak ada, yang kedua Mutawif itu nggak bisa sembarangan masuk, harus melalui jalur itamarna. Jadi mukimin atau orang Indonesia yang udah jadi mukimin di sana, itu berarti udah masuk jatah itamarna Pak Dede. Waduh. Beda kalau kita yang dari luar, kita pakai jatah muasasah. Jadi yang Mutawif ini senang juga nih ada jamaah karena dia bisa masuk masjid bebas-bebas saja gitu kan. Kalau kita karena dia kan udah jatuhnya mukimin gitu. Oke, siap. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari peserta yang lain, mungkin kita bisa ini juga tanya jawab lagi ya Pak Fadli ya. Iya, boleh. Kalau apa namanya counter gugus tugas yang di Soekarno-Hatta itu dia pas di mana tuh? Apa kita keluar Garbarata itu langsung ada counternya ya Pak Fadli ya? Jadi pas kita keluar Garbarata turun itu ada tim yang menggunakan APD membagikan kertas yang tadi tuh clearance kesehatan.
Oke. Jadi kita ngisi dulu, terus nanti kita ditanya, Pak udah isi health alert card-nya belum? Kalau udah ngisi pakai aplikasi, nggak usah pakai di tanda tangan itu, nggak perlu ngisi lagi di kertas. Tapi kalau belum, kita ngisi lagi di kertas. Nah, nanti kita ngantri tuh, panjang ngantri, itu langsung pengecekan suhu tubuh, terus hasil PCR dan lain-lain. Jadi memang sebelum kita keluar udah ada tim gugus tugas gitu Pak Dede. Di semua. Jadi mau nanti dari Turki, dari mana. Jadi pas keluar pasti ketemu tim gugus tugas gitu. Oke. Itu Pak Dede. Jadi itu sebelum pengecekan stem paspor ya? Yes. Sebelum itu ya? Kita udah dijagain gugus tugas lah gitu. Iya. Itu yang apa namanya yang form EHAK itu isinya kira-kira pertanyaannya apa aja sih sebagian besar? Oh, sebagian besar hanya mengisi biodata, terus kita menggunakan pesawat apa pas dari negara kedatangan ke Indonesia, terus mana nanti sekalian ditanya 14 hari sebelumnya sudah ke negara mana saja, dan yang terakhir itu ada gejala apa nih? Udah begitu doang sih Pak Dede. Oke. Ya, paling ya pertanyaannya seputar kesehatan lah ya paling gitu ya. Itu memang kita agak terbantu dengan adanya aplikasi karena kita perlu nulis-nulis lagi, plus kita ada datanya sekarang di handphone kan? Iya, betul. Memang dianjurkan pakai aplikasi ya, jadi nggak ribet ya. Harus nulis-nulis. Ya. Oke. Ini dengar-dengar katanya memang grup yang tanggal 8 agak lebih beruntung ya Pak Fadli ya. Katanya dia udah tidak ada lagi karantina ketika kedatangan 3 hari. Jadi ketika datang langsung ke hotel, kemudian besoknya dites ya kalau nggak salah tes swab, dan tes swabnya keluar langsung bisa umroh. Betul ya Pak Fadli gitu ya? Saat nyampe tetap karantina Pak Dede 3 hari. Tetap karantina 3 hari. Terus sebelum umroh swab test, baru abis itu bebas. Oke. Beda kalau kita kan kemarin udah di swab test, setelah umroh di swab test, terus kagak bebas gitu. Ya kita sih apa ya? Karena kita grup perdana mungkin trial errornya dan peraturan protokolnya itu dijaga banget lah oleh Kementerian Kesehatan Saudi. Ya. Makanya mungkin untuk grup-grup selanjutnya ini lebih longgar nih daripada yang pertama. Iya betul. Mungkin grup-grup berikutnya udah dapat bagi pengalaman, jadinya udah mulai belajar apa yang boleh, apa yang tidak bolehnya mulai dipatuhi lah gitu ya, kurang lebih begitu kali ya. Iya. Oke, ini nah ini Pak Diki nanya lagi, apa sempat city tour di Jeddah sebelum flight kepulangan Pak Fadli? Ya. Saat ini belum ada yang melakukan city tour, Pak Dede. Belum ada ya? Baik itu jamaah Pakistan ataupun Indonesia belum ada yang namanya city tour. Jadi kalau bahasa kita nih umrohnya pure untuk ibadah di masjid. Iya. Berarti kalau misalkan umrohnya untuk ibadah aja, ini berarti programnya apakah masih bisa dikurangin tuh jadi jumlah harinya? Kemungkinan bisa Pak Dede, kemungkinan bisa karena kan kita lebih banyak memperbanyak ibadah di masjid ya. Cuman kan kalau seperti Pak Dede tahu, kos paling mahal kan sebenarnya di pesawat ya. Iya. Daripada kita mahal bayar pesawat terus nginep di sononya paling cuma 3 hari 2 malam kayak gitu-gitu kan. Sayang ya. Mangkas biayanya berapa sih paling? Iya. Kalau semalam 1 juta gitu misalnya atau 2 juta, ya kan nggak terlalu signifikan gitu. Iya betul. Iya. Jadi kalau udah di sana ya mumpung lah gitu ya. Ngapain juga kita udah dari perjalanan aja udah lama gitu di pesawatnya. Sampai sananya cuma sebentar kan sayang ya. Ya memang kita berharap sih ada city tour lah nanti udah diperbolehkan, moga-moga. Kita berdoa aja. Oke, barangkali sahabat GWI yang lain ada pertanyaan, monggo langsung di chat aja. Nanti kami akan bacakan atau bisa juga raise hand. Nanti kami akan unmute Zoom-nya. Oke, ini dari Gus Rozak. Untuk makanan gimana Pak Fadli? Ada tanggapan nggak? Ya.
Kalau makanan sih insya Allah disediakan terus ya. Jadi setiap hari kita menggunakan box. Cuman memang kalau makanan tergantung nanti seleranya seperti apa gitu. Cuman kalau saya sih menganjurkan bawa bekal yang agak banyakan gitu. Karena enaknya ini grup 1 sama 3 itu sampai pulang kan Kak. Jadi nggak bisa milih-milih makanan nih. Kebetulan aja saya kemarin tuh bawa bekal agak banyakan tuh. Ada bawa abon, bawa pop mie gitu kan. Iya. Tapi kalau yang grup tanggal 8, mungkin makanannya karantina itu 3 hari, sisanya kan mereka bisa jajan. Bisa jajan di mall, mana kan. Kebetulan ya kita enaknya sekarang kan mall-mall itu ada gitu di sekitaran Masjidil Haram gitu. Jadi bisa itu udah dibuka ya? Ya, sebagian besar udah dibuka. Jadi setengah lah, 50 lah. 50% tuh, 30 sampai 50% lah toko dibuka. Kalau kemarin kalau kita ngecek tuh kayak Bin Daud, Al Baik, itu buka. Gitu loh, makan makanan itu, seperti itu buka. Kalau contoh makanan sebenarnya ada di presentasi kemarin ya. Coba nanti saya cek dulu filenya sambil saya cari Pak Dede. Oke, baik. Sambil menunggu file dari Pak Fadli, barangkali ada lagi yang mau bertanya? Mungkin ini ada dari Pak Andi, selamat datang. Ibu Natur Yuda, terima kasih sudah bergabung. Ibu Hajah Wasiah, terima kasih sudah hadir. Ya, barangkali ada lagi yang mau bertanya. Ini penasaran kira-kira seperti apa sih? Ini contoh makanannya. Contoh makanan. Ya, ini contoh makanan. Ya. Jadi dikasih sayur-sayuran, terus biasanya ada 2 lauk kita kayak gitu. Ya. Kalau pagi biasanya kita dikasih jus, Pak Dede. Wah, enak. Jus. Terus kalau mau minta air minum, kopi, teh, tinggal telepon resepsionis. Nanti dikasih tuh. Kopi, teh, gitu. Cuman kalau yang ngerokok, nggak bisa mesen rokok gitu. Jadi kalau mau bawa banyakan. Yang penting nggak melanggar peraturan di pesawat gitu. Memang bisa ngerokok, Pak. Memang bisa ngerokok, Pak. Memang bisa merokok di bintang 5. Kemarin itu jamaah malahan ada yang ngerokok di tempat tidur, Gus Rozak. Cuman kalau yang sebelahnya kagak ngerokok, biasa kita minta ngerokoknya di kamar mandi aja gitu. Kan kamar mandi ini luas nih. Ya, udah ada sempat lihat videonya ya di IG ya atau gimana? Itu Pak Wahid soalnya nggak bisa berhenti ngerokok soalnya. Puasa nggak bisa. Puasa rokok nggak bisa. Gus Wahid. Kalau video hotel sudah sempat dikasih lihat ya, Gus Rozak ya? Kemarin lihat selintas. Tapi dari share-sharean teman-teman. Mungkin boleh ditampilkan ulang nih sambil nunggu-nunggu pertanyaan juga Pak Fadli. Ya. Oke. Ini saya lihat foto-foto aja ya, biar mungkin lebih enak. Ya, silakan. Ya, ini contoh kamar hotel yang saya dapat. Ya. Gede banget. Jadi kalau hotel convert nih rata-rata kayak gini ternyata. Ya, kamarnya luas. Ini ya. Bisa sampai buat berempat bisa ya Pak Fadli ya? Memang buat berempat ini, Pak Dede. Ini kan 3 nih kelihatan. Oh, ini ada. Nah, terus ini biasa meja makan kita. Ini biasa tempatnya. Kalau normal dipakai berlima ini Pak Fadli ya. Kalau ya, normal ini berlima. Berempat juga bisa. Nih kamar mandinya contoh. Tuh. Jadi kamar mandinya juga cukup luas gitu. Oh, gede banget ini. Ini gede banget ini memang. Nah, ini contoh yang tadi. Gitu. Gitu Pak Dede. Oke. Wah, mantap. Wah, ini view-nya ya. Rokok. Rekomen buat snack berikutnya itu hotelnya. Iya. Jadi memang kalau yang ini ya Bapak. Itu untuk yang positif. Untuk yang positif COVID kemarin kan ada, saya lihat berita 13. Ada 13 orang ya, betul ya Pak? Betul 13 Pak. orang ya? Iya betul. Lah berarti itu nanti untuk kepulangannya mereka nunggu dipastikan sudah sehat, sudah sembuh dari pihak Saudi?
Jadi yang positif COVID itu pertama mereka dipindahkan kamarnya. Jadi ini kita juga memang mempertanyakan ini COVID seperti apa sih? Karena kemarin saya dapat informasi itu ada yang dia sekamar berdua nih, Pak Jeli. Yang satu positif, yang satu negatif. Sehingga yang positif ini dipindahkan kamarnya ke kamar evakuasi. Gitu. Bahkan sampai di PCR ulang lagi yang sekamar itu tetap negatif gitu. Jadi memang kalau menurut saya kita tinggal pinter-pinteran menjaga imun tubuh. Gitu. Malahan itu ada yang suami istri, jadi Pak Jali. Suaminya positif, istrinya negatif gitu. Dan akhirnya yang positif itu informasi yang saya dapat, mereka itu karantina 10 hari. Positif. Iya, harusnya istrinya positif juga kan. Gitu. Nah itu mereka 10 hari di karantina sampai dia negatif. Dan alhamdulillah itu semua di-cover oleh pihak Kerajaan Arab Saudi. Jadi ya kita harus pinter-pinter ngambil hikmahnya dah gitu. Mereka positif, jadi tinggal lebih lama, nggak nambah biaya, tapi mereka pahala di sana sholatnya banyak juga gitu Pak Dede. Wah, itu termasuk akomodasinya ditanggung sama Kerajaan Saudi ya Pak Bagi? Informasi yang saya dapat seperti itu. Jadi mereka nggak perlu nambah biaya ya? Nggak. Termasuk tiket pesawatnya? Tiket pesawatnya termasuk juga seperti itu. Pesawat kepulangan kan mereka berubah. Reschedule. Ya. Reschedule. Oh, reschedule. Masalah reschedule itu memang saya belum dapat informasi secara detail ya, tapi intinya untuk yang masalah di hotel itu kan memang ditanggung oleh Kerajaan Arab Saudi. Nanti coba saya update lagi, tapi kalau berdasarkan komunikasi saya sebelumnya dengan pihak airlines, memang kan kalau dari pihak airlines sempat info ke kita bahwa kalau misalkan ada yang positif, itu pesawat bisa di-reschedule tanpa biaya, tapi hanya 1 kali. Gitu. Atau di-refund full, begitu. Jadi kemungkinan besarnya mereka itu di-reschedule tapi tanpa ada tambahan biaya. Begitu Pak Jeli. Perkiraan saya gitu. Karena yang positif COVID di Indonesia pun juga kalau misalnya sebelum berangkat ternyata dia positif itu dari pihak airlines dikasih opsi kita mau refund full atau mau di reschedule. Tapi reschedule itu hanya sekali. Kalau reschedule 2 kali mereka harus bayar gitu. Iya. By the way, ketika sebelum berangkat itu apakah kita bukannya diwajibkan punya asuransi perjalanan Pak Fadli? Itu asuransinya mengcover apa aja tuh? Asuransi itu mengcover COVID selama perjalanan dan juga sebelum ke tanah air itu juga udah mengcover gitu. Makanya nanti kalau ada yang ada yang positif COVID sebelum berangkat itu asuransi memberikan maksimal itu pengembalian uang 20 juta. Oke. Ya. Mohon info, ini tim dari Sidoarjo jam berapa sholat Jumat? Mungkin kalau memang udah mau sholat Jumat, kita siap-siap aja untuk akhiri sesi hari ini gitu. Mohon diberikan informasinya. Kemudian untuk Ibu Catur, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Semoga informasi yang kita sampaikan hari ini bermanfaat ya Bu. Semoga bisa jadi acuan, referensi untuk ibadah umroh berikutnya gitu ya. Dan mari kita juga sama-sama berdoa semoga prosedur-prosedur yang menyulitkan ibadah umroh itu segera dikembalikanlah seperti sedia kala gitu ya. Apabila ada yang disulitkan kayak peraturan umur lah, itu kan cukup menyulitkan tuh. Kemudian segala tes swab ini juga sebenarnya terus terang aja sangat tidak nyaman ya Pak Fadli ya, kita udah berapa kali dites. Tapi memang kalau di Saudi Pak Dede itu PCR-nya beda. Kalau di Indonesia kan mulut, hidung kiri kanan ya. Ya. Kalau Saudi itu cuma 1 hidung, habis itu udah. Itu. Jadi tenggorokan enggak ya?
Enggak, jadi cukup satu hidung udah, habis itu selesai. Waduh. Itu saya juga ada videonya, nanti di-share lah di YouTube dan di IG. Jadi insya Allah sih webinar-webinar kita juga bakal nanti kita share juga di YouTube kita lah. Jadi kalau yang mau nonton ulang, bisa nonton ulang lagi di YouTube. Seperti itu. Oke. Gus Rozak, ada lagi yang mau ditanyakan dari tim Sidoarjo? Saya rasa cukup. Kemarin juga sudah diskusi. Ya mungkin gini Pak Fadli. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan dari Pak Fadli ini jadi awal pegangan lah ya untuk kita memberikan sosialisasi ke beberapa jamaah yang barangkali ingin umroh. Ya, jadi ya, insya Allah kita update terus Gus Rozak, kita update terus di IG, di YouTube. Jadi yang ikut webinar ini juga biar dapat informasinya terus gitu. Jadi kita nggak ketinggalan lah berita-beritanya gitu. Oke. Soalnya ini kan yang beritanya yang di WA itu masih simpang siur. Mungkin dengan seperti ini kita tahu update-nya. Ya. Terima kasih Pak Fadli. Ya, memang kita udah kenal sih sama pihak muasasah di sana sama tim handling. Jadi insya Allah saya tiap hari itu bakal nanya mereka gitu. Ini gimana. Dan saya juga megang jadwalnya yang tanggal 8, Gus Rozak. Jadi itinerary grup 8 pun saya juga udah pegang. Nanti saya tinggal tanya nih ada bedanya nggak dengan itinerary ini gitu. Karena saya kenal juga, kebetulan tim handling itu pernah juga ke Jakarta. Waktu itu pernah silaturahmi juga ke tempat kita. Gitu. Oh, ya. Jadi kenal beliau. Berarti teman-teman kita yang orang Indonesia yang mungkin di sana masih banyak yang nggak pulang ya, yang bekerja untuk penggiat melayani umroh di sana. Ya, saya kemarin sempat nanya juga Gus Rozak ke terutama Mutawif yang punya izin imah di sana. Saya tanya kenapa nggak pulang Pak, gitu kan lagi COVID nih. Dia bilang saya pulang juga lebih bingung Pak, nggak kerja nggak apa kalau pulang, kata dia. Yang ada malah bukannya makin benar, pulang malah nggak benar nih kata dia. Kalau di standby di sana kan kalau umroh waktu bukan dia langsung dapat kerjaan tuh Pak. Makanya kemarin Mutawif senang juga pas kita ada berangkat ke Saudi. Bahkan yang lebih senangnya lagi itu waktu saya ngelakuin sa'i. Jadi ada orang askar, kita lagi jalan, tiba-tiba dia ngejar kita tuh, manggil, Indonesia, kata dia. Iya, Indonesia. Dia sampai bilang, oh marhaban orang Indonesia, ini, begitu senangnya gitu. Ada orang selain orang Arab, roh lagi di saat sekarang gitu loh. Itu ada gitu loh. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin hari semakin longgar aturannya, sehingga yang berangkat ke sana semakin banyak nanti. Amin. Kemudian Pak Fadli itu bukannya Mutawif kemarin infonya harus orang Arab, tapi tadi kayaknya yang ibu itu kan mukimin tuh orang Indonesia. Itu gimana tuh Pak Fadli? Nah, jadi selama perjalanan itu betul Mutawifnya dari muasasah Arab Saudi. Jadi kalau kita tuh dari bandara ke mana tuh? Dari bandara ke hotel. Itu orang Arab. Dari hotel balik lagi ke bandara tuh orang Arab. Tapi pas melakukan umroh, itu Mutawifnya orang Indonesia datang. Oh gitu. Jadi Mutawifnya langsung diganti sama yang orang Indonesia ya pada saat umroh aja gitu ya? Tapi orang Arab itu ikut lagi Pak Dede. Oh jadi berdua ya? Berdua, betul. Itu kalau dia berdua gitu, kapasitas bisnya jadi nambah dong ya? Misalnya yang 20 jemaah jadi 22 gitu maksudnya? Ya, kalau kita melihat seatnya ya, itu menurut saya kalau diambil 50% itu harusnya 25 Pak Dede. Iya. Entah kenapa saya ngobrol sama tim handling, kenapa ngambil 25 aja Pak? Saya bilang kan gitu. Wah, saya takutnya kalau 25 diomelin nih sama Kementerian Kesehatan, soalnya mantau mulu gitu. Karena tuh Kementerian Kesehatan pun pas yang saya bilang ada 13 kasus, itu katanya Kementerian Kesehatan punya videonya semua, Pak. Iya. Megang videonya tuh. Jadi ya kita benar-benar dipantau gitu loh. Iya.
Memang saya juga dapat itu sih, dapat informasi, ditunjukin video-videonya. Katanya ini video-video pelanggaran ini masuk ke Kementerian Kesehatan Saudi sama Kementerian Umroh dan Haji Saudi. Jadi mereka mantau di CCTV hotel, CCTV area masjid dan sebagainya. Itu masuk semua ke kementerian. Jadi ditunjukin kemarin ada yang melakukan senam 15 orang dalam satu kamar tanpa masker. Coba bayangin tuh. Bandel ya. Bosen kali ya, bosen. Kemudian ada yang foto-foto, katanya foto-foto di objek wisata di mana gitu ada tuh foto. Jadi Instagramnya itu diambil sama Kementerian Agama mereka. Jadi itu dijadikan barang bukti, barbuk. Ada juga yang bahkan ketemu mitranya di sana, karena kan ini kebanyakan yang berangkat memang pemilik travel. Jadi ada yang bekerja sama, ada yang punya mitra gitu. Jadi itu semuanya ada di kementerian gitu. Itu yang membuat jemaah yang tanggal 1 dan tanggal 3 itu di swab berkali-kali karena memang perilaku oknum-oknum itulah gitu. Kurang lebih begitu katanya. Ya. Memang itu yang kalau menurut kita sangat merugikan kita ya Pak Dede ya. Karena saya kunjung ke sana juga kan tidak hanya umroh, saya juga pengen bertemu dengan mitra-mitra saya di Arab Saudi. Cuman karena saya membawa nama asosiasi ya. Jadi kalau ketika saya melanggar itu kan saya juga nggak enak sama pihak asosiasi. Makanya saya sangat menyayangkan pihak-pihak travel yang membawa nama asosiasinya tapi mereka malah melakukan hal itu gitu loh. Itu kita sangat sayangkan lah karena merugikan lagi bagi semuanya gitu. Ya. Yang rugi satu Indonesia yang rugi. Iya, dan harusnya harusnya mereka aja yang dihukum, jangan kita yang taat hukum juga gitu loh. Iya. Malah katanya sebenarnya visa untuk bisnis itu memang udah diperbolehkan juga. Artinya owner travel yang mau berangkat untuk bikin kerjasama sama mitra di sana, ajukan aja visa bisnis. Itu bahkan dikasih multiple 2 bulan bisa mondar-mandir gitu tanpa harus mengajukan visa. Itu kata salah satu info menyebutkan demikian gitu. Tapi yang nggak tahu coba aja gitu kali ya. Kalau memang boleh. Jadi jangan dipakai visa umroh, harusnya visa umroh kemarin itu kan memang khusus untuk ibadah dan trial gitu. Ini kita udah mau 1 menit lagi mendekati jam 10.30. Mungkin dari tim yang di Jawa Timur udah waktunya untuk berangkat ke masjid. Jadi gimana Pak Fadli, kita ini aja ya, kita tutup aja. Tapi sebelumnya mungkin Pak Fadli bisa kasih sedikit kesimpulan nih Pak Fadli. Kira-kira jadi sebenarnya apa sih keuntungannya nih kita untuk ibadah umroh di kondisi yang saat ini gitu Pak Fadli. Jadi kita bisa untuk sosialisasi untuk keberangkatan akhir November atau Desember mendatang ini. Monggo Pak Fadli dikasih sedikit ininya nih masukan gitu keuntungan ibadah umroh saat ini. Closing statement ya dari saya. Memang kalau pertama kita cek, memang protokol ini agak ketat. Tapi ketat itu nggak cuma buat jamaah dari luar gitu loh. Mukimin pun juga ketat. Sama seperti yang diinfokan oleh Umi Azah ya. Bahkan kita dikasih yang lebih spesial gitu loh. Mukimin itu harus berebutan slot di Itamarna. Bahkan dia untuk umroh sudah tutup sampai Januari 2021. Kita yang ujuk-ujuk dari luar masuk, itu kita bisa umroh gitu loh. Itu setelah saya mendengarkan hal itu, ya saya cukup bersyukur sekali gitu loh. Kok Indonesia dikasih spesial seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, masalah city tour juga, memang kan kita belum tahu sama seperti apa. Tapi kita sholat 5 waktu di saat seperti ini aja di Masjidil Haram tuh udah bersyukur banget gitu loh. Ya, yang mungkin belum pada sempat karena batasan umur, mungkin juga karena dia positif. Tapi kok kita dikasih izin gitu loh untuk bisa masuk tanpa melalui slot Itamarna dan lain-lain. Jadi kalau menurut saya ini yang bisa berangkat sekarang ini menurut saya itu beruntung sekali gitu loh. Jadi bersyukur sekali karena kita tidak menggunakan slot, masuk aja untuk umroh.
kita sholat 5 waktu dibebaskan dengan jatah muasasa tanpa melalui itamarna, itu menurut saya blessing banget gitu loh. Bersyukur banget gitu loh. Walaupun di satu sisi berat gitu untuk menjalankannya, tapi kalau kita bisa menjalankan, ini beruntung sekali gitu. Karena ini momen-momen yang nggak mungkin kita ketemu lagi gitu, Pak Dede. Itu. Iya. Terus juga yang kedua, masalah umroh. Kalau dulu mungkin kita kalau umroh tuh berdempet-dempetan. Bahkan kita kan kalau kita grup pasti kita bikin formasi tuh, ya. Kalau mau umroh tuh bikin formasi. Yang perempuan di tengah, luar-luar tuh orang laki-laki tuh jagain tuh biar nggak ada yang masuk. Nah, itu kita kan bikin formasi biasanya. Tapi pas sekarang itu jalurnya udah dibatasin, tidak berdempet-dempetan. Bahkan kalau Pak Dede lihat saya bikin video tuh nggak ada goyang-goyang didorong-dorong orang, terus berbaris. Setelah itu sholat di makam Ibrahim itu sepi, itu jarang sekali gitu. Sama persis kayak seperti orang yang haji kemarin gitu ya. Mereka nggak numpuk-numpukan apa. Ini makanya di satu sisi kita diperketat, tapi di satu sisi kita juga beruntung gitu. Bisa sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Makanya saya sih menganjurkan bagi yang benar-benar kangen pengen ke Masjidil Haram dengan kondisi-kondisi yang lebih nyaman begini. Karena saya yakin kalau kembali normal, kondisi yang berbaris itu, jaga jarak itu udah nggak ada lagi gitu loh. Bahkan kalau sekarang itu niatnya umroh, fokus ibadah tanpa city tour, tidak ada yang fokus belanja ataupun apa, ya sekarang momennya. Atau misalkan mau hatamin Al-Quran deh selama di Saudi itu bisa gitu loh, Pak Dede, dengan karantina itu bisa gitu. Itu karena kan saya juga banyak yang informasi ada tuh yang grup-grupnya itu pengen selama umroh itu saya mau campuran. Nah, momen-momen seperti ini pas banget gitu loh untuk melakukan perjalanan sekarang ya, karena kita karantina ini gitu. Itu enak banget lah kita. Apalagi kalau misalkan ya ulu alam ya, kalau misalkan tiba-tiba ada yang bahkan pun yang positif pun juga kalau menurut saya ya, itu juga bersyukur sekali. Dia bisa tinggal di sana bebas, terus sholat 5 waktu yang kalau bahasa kita tuh sekali sholat tuh pahalanya 10.000 gitu kan. Sekali sholat gitu. Jadi kita harus pinter-pinter melihat sisi baiknya lah. Jangan kita sedikit-sedikit melihat sisi negatifnya gitu. Sisi baiknya begitu. Kita dispesialin lah oleh Kementerian Arab Saudi untuk menjalankan hal itu. Makanya nanti saya mau lihat testimoni-testimoni dan juga orang-orang yang berangkat tanggal 8. Karena saya juga ngomong ke muasasa, saya berharap banget tanggal 8 itu lebih baik daripada tanggal 1 dan tanggal 3. Karena apa? Kalau dampaknya dia positif dengan bisa city tour, mungkin dia bisa sholat 5 waktu, ya saya sih nggak iri gitu. Tapi dengan dia lebih baik seperti itu, kita ngomong ke jamaah tentang layanan ini jadi lebih mudah gitu loh, Pak Dede. Cukuplah kita yang kemarin yang di karantina sampai pulang, cukup kita aja lah gitu. Tapi jangan sampai jamaah-jamaah yang lain itu seperti itu gitu loh. Bahkan kemarin pun sebelum saya pulang, itu saya duduk sebelah, itu ada travel yang bawa jamaah. Saya tanya, Pak, gimana kesana nih Pak? Ya Mas, kita mah namanya juga berangkat uji coba, protokolnya masih begini, saya umroh sama sholat 5 waktu di Masjidil Haram itu udah bersyukur banget, Mas. Itu bahasa dari jamaah loh, yang bawa, ada travel yang bawa jamaah gitu. Makanya kita, kalau bahasa saya, memang kita harus lebih selektif terkait jamaah yang berangkat sekarang gitu. Jadi kita kasih tahu, jadi di webinar ini, nggak ada yang saya tutup-tutupin. Saya buka-bukaan, kondisinya gimana, seperti ini, sehingga ketika jamaah ketemu di lapangan seperti apa yang saya ceritakan, mereka sudah siap. Beda kalau yang jamaah kita nggak ceritakan yang seperti ini, yang jeleknya, yang bagusnya, mereka pasti lebih kaget gitu ya Pak Dede ya. Ya. Jadi insya Allah kita update terus, baik itu itinerary dan lain-lain, kita update terus tiap hari seperti itu. Itu aja sih Pak Dede. Jadi intinya kita harus lihat sisi positifnya terkait perjalanan umroh yang sekarang ini dibandingkan protokol apa-apa seperti itu. Paling itu aja Pak Dede, closing statement dari saya. Baik, terima kasih Pak Fadli. Oh ya nih Pak Muhammad Zainuddin, terima kasih sudah hadir. Sayangnya kita sesinya sudah mau hampir berakhir Pak.
Ya. Jadi kita karena memang udah mau sholat Jumat juga, jadi kami akan mau tutup. Tapi kalau Bapak ada yang mau disampaikan sedikit, mungkin bisa Pak disampaikan. Monggo Pak, silakan. Bu Admin mohon di unmute sedikit buat Pak Muhammad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, baru gabung karena ada kegiatan. Sementara kami pendengar dulu deh, menyimak saja dulu. Mohon maaf bergabung. Siap, Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke. Sudah ikut webinar kita. Baik Pak Zaidun, nanti kalau misalkan memang sudah terlambat, ini kita juga acaranya kita recording, nanti bisa diberikan acaranya dalam bentuk rekaman Pak. Nanti kami akan coba kirimkan Pak. Gitu. Nah kebetulan ini memang tadi sudah closing statement. Baik demikian, terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir di acara ini. Semoga apa yang disampaikan dan yang kita diskusikan hari ini memberikan manfaat. Dan mari kita berdoa, semoga kita semua bisa untuk melakukan ibadah umroh. Dan ibadah umrohnya, prosedur-prosedur yang menyulitkan ini semoga nanti sudah menjadi diringankanlah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sukses bersama, makmur bersama. Amin.